Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau menguji percobaan arus dan tenaga listrik. Saya sendiri Suwandi Batubara. Saya Andrea Sitompul. Saya Listika Putri Sari. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan dipresentasikan oleh Listika Putri Sari. Di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan pada percobaan arus dan tegangan listrik. Yang pertama, baterai 1,5 volt sebanyak 3 biji, kedua kabel penjepit secukupnya, bola lampu dengan dudukan bola lampu, kemudian ampermeter, dan selanjutnya dudukan baterai. Di sini kami akan melakukan percobaan pertama, yaitu arus listrik. Pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub minus. Selanjutnya, salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu atau dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran anus dari kutub plus menuju kutub minus. Tetapi jika belum menyala, periksalah sebabnya. Oke, periksa menyalakan kak. Menyala. Besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Catat besarnya. Besarnya. Sondu. Di positif kan? Jual tambahin radiasi. Tidak. Baru Terbalik untuk kunci ini dia. Bagus Andreas. Dukung dari belakang. Ya. besarnya Besarnya 6. itu udah ditaruh lagi dah. Itu Turui bisa dong. rupa dia. 6 volt. 6 P. Itu P. Volt. Makanya 6 volt. 6 volt. Kan pas dong 6 volt atau 6 bit. 6 volt. Besarnya terdapat sebanyak 6 volt. Tetapi jika tidak tersedia ampermeter, nyala lampu sudah cukup membuktikan adanya arus yang mengalir. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan menentukan apakah jenis bahan yang digunakan termasuk konduktor dengan cara mengisi hasil pengamatan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, kita uji pada kawat besi. Apakah lampu menyala? Ternyata lampu menyala. Berarti kawat besi termasuk ke kategori konduktor. Ya. Selanjutnya terhadap kawat tembaga. Benar. Apakah lampu menyala? Ternyata lampu menyala. Berarti kawat tembaga termasuk konduktor. Selanjutnya terhadap sendok perak. Skip tuh. Lepas bang. Selanjutnya akan kita tes terhadap sendok perak. Apakah lampu menyala? Ternyata lampunya menyala dan sendok perak termasuk ke kategori konduktor atau penghantar listrik. Selanjutnya kita akan menguji terhadap kayu. Dah ketiga begini ya. Ternyata dalam praktek pengujian apakah lampu menyala terhadap kayu, ternyata lampu tidak menyala. Berarti kayu tidak termasuk ke kategori konduktor. Penghapus. Selanjutnya kami akan menguji karet penghapus. Apakah karet penghapus dapat menyalakan lampu? Ternyata tidak. Tidak. Berarti karet penghapus tidak termasuk ke kategori konduktor. Selanjutnya terhadap grafit atau mata pensil. Pada percobaan pada grafit atau mata pensil,
lampu ternyata menyala, berarti mata pensil ini termasuk kategori konduktor, penghantar listrik. Selanjutnya kita akan uji terhadap kertas. So, capit sudah langsung barangi. Ternyata hasil yang kita dapat bahwa kertas tidak menyalakan lampu, berarti kertas tidak termasuk ke kategori konduktor. Tas plastik ini guys. Selanjutnya terhadap tas plastik. Kita akan uji apakah dia termasuk kepada konduktor. Tidak. Ternyata tidak terjadi reaksi apa-apa, lampu tidak menyala, dan tas plastik tidak termasuk ke dalam kategori konduktor. Dari seorang main kena praktek hari ini masuk. Selanjutnya terhadap air keran. Masuk bukasan. Jojo, nakus leti. Selanjutnya kita akan menguji terhadap air keran. Apakah dia termasuk ke kategori konduktor? Dan reaksi yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan air tidak termasuk ke dalam kategori konduktor. Selanjutnya kita akan menguji pada air garam. Apakah termasuk ke kategori konduktor? Di sini kami akan mengujinya. Ternyata air garam termasuk ke kategori konduktor karena dia lampu menyala. ya